warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despi Marsada. Saya Dinasti Afnur. Saya Medena Putri. Saya Muna Widya Putri. Kami Dari kelas 12 AKL 3 akan menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinasti Afnur dari kelas 12 AKL 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan strategi dakwah Islam di Nusantara. Ada 6 strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Hukum perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan. Yang kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik dan kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan para wanita tertarik untuk menjadi istri saudagar muslim, tetapi mereka harus diislamkan terlebih dahulu. Nomor 3, pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan pendidikan Islam berupa pesantren. Para ulama banyak yang memberikan pengajian ilmu keislaman, melakukan berbagai pendekatan sampai para santri mampu menyerap pengetahuan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk menyembahkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari pesantren makin berkembang sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik masuk Islam. Nomor 4, tasawuf. Salah satu sifat khas dari agama ini adalah aromadas terhadap budaya lokal, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Sebut ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, selalu berusaha menghayat kehidupan masyarakat dan kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. 5, kesenian. Para penyebar agama Islam memanfaatkan kebudayaan yang telah ada di media untuk berdakwah strategi. Dakwah melalui kesenian ini diantaranya dilakukan oleh Sunan Bonang dan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gemelang, serta seni suara. 6, politik. Strategi dakwah melalui jalur politik memiliki efek besar. Jika suatu pemerintah dipimpin oleh seorang raja yang telah mengenal Islam, maka rakyatnya secara sukarela memeluk agama yang sama dengan pemimpin mereka. Selain itu, strategi politik juga ditempuh melalui pendahuluan kerajaan Islam dan kerajaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medena Putri dari kelas 12 AKL 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. B. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mulanya masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari pasal Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif, seorang mubalik dari Arab, dengan misi penyebaran dengan dakwah dan perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Papua, Kalimantan, Islam masuk di Kalimantan setelah yang dibawa oleh para pedagang Arab dan mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah menjahit untuk 3. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk RI Bandung dan Sumatera Barat. Daerah yang pertama kali masuk Islam adalah Goa, kerajaan di Sulawesi Selatan sebelum Islam datang ke daerah ini. Penduduk menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Raja Goa masuk Islam, banyak penduduk yang masuk Islam, dan Goa Islam terus berkembang ke daerah-daerah yang lain seperti Goa dan Palu. 4. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Masuknya Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dan Bugis di Jawa. Agama Islam mula-mula berkembang di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak, dan daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar ke daerah Sumbawa dan Flores.
Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam adalah Pasir Utama, Jawa Timur. Tokoh yang terkenal berdakwah di Jawa Timur adalah Taulama Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat pengajian agama Islam dan pusat pengajian. Kemudian mereka mendirikan agama Islam di daerah lain di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despi Marsyanda dari kelas 12 akal 3. Saya akan menjelaskan kerajaan Islam. 1. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh tahun 1285 abad 13 sekaligus sebagai raja pertama. Setelah meninggalnya, ia digantikan putranya yaitu Sultan Malik Al-Tahir, kemudian digantikan oleh Sultan Malik Al-Tahlil. 2. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Al-Majid yang kerajaan oleh mencapai 2. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Al-Mahiyat Shah. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar dan Muda, kemudian digunakan oleh Iskandar Thani. 3. Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Pateh Saleh. Raden Pateh meninggal, ia dibiti Unus digantikan oleh Trenggana. 4. Panjang. Berdirinya Kesultanan Panjang adalah Adiwijaya setelah Sultan Adiwijaya meninggal. Seharusnya Pernawa yang menduduki tahta Panjang, tetapi ia diinginkan oleh Arya Pengisi. Setelah berbagai pentingkan Sultan Wijaya, pemindahan Panjang ke Mataram sehingga berakhirlah kekuasaan Panjang. 5. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dan Adiwijaya kepada Agung Pemahaman karena ia telah berhasil membantu Adiwijaya melakukan Arya Penagasan. Mataram Islam mencapai puncak kekayaan pada masa pemerintah Sultan Agung. 6. Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syahriz Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fatahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaan meliputi Syajatan dan Pajajaran. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada Pangeran Muhammad Arikin dengan gelar Penggeraan Pesantren. 7. Banten. Pemerintah yang dipimpin oleh Sultan Asnur telah meninggal, ia digantikan oleh Maudan Yusuf. Kesultanan di Banten mencapai masa kejayaan pada masa pemerintah Sultan Agung Trujaya. 8. Makassar. Bertindaknya sebagai raja adalah Raja Gua Deweng Masahabra dengan gelar Sultan. 8. Makassar. Bertindaknya sebagai rajanya adalah Raja Gua Deong Mahahabra dengan gelar Sultan. Aditisi sebagai menghubihi adalah Raja Tala Kerajaan Mataram. Ia bergelar Sultan Abdullah yang pada masa pemerintahnya adalah masa Kerajaan Makassar. 9. Ternate dan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-13. Ternate mencapai puncak kerajaan pada masa pemerintah Sultan Abdullah, sedangkan kerajaan yang terkenal adalah dari Tidore yaitu Sultan Murkud. Gerakan pemburuan Islam di Indonesia. A. Gerakan pendirian sosial. 1. Sekolah Tahwalid. Haji Abdullah dan Haji Rasul pada tahun 1906 merubah sistem suara menjadi sistem setelah organisasi Tahwid berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya organisasi Sumatera Tauhid berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslim di Indonesia, disingkat resmi.
2. Jamiat Akhir didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 oleh Syahid Qadim bin Syihya, Syahid Idris bin Syihban, dan Syahid Sejahan bin Syihban. Ada 2 program yang diterapkan Jamiah Akhir, yaitu mendirikan dan membina setiap dasar serta mendirikan penyimpanan para pelajar untuk mengenai pendidikan di Turki. Kata Al-Ifrat, organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Ifrat memusatkan perhatian pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. B. Gerakan politik. Di antara partai politik Islam muncul sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim di Indonesia, Permi Sekali Islam, dan Partai Islam di Indonesia. Serikat Islam didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan di Serikat Dagang Islam yang didirikan dengan Haji Samakdiri pada tanggal 16 Oktober 1905. 6. Nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh pergerakan utama dalam penyebaran Islam adalah Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim, kedudukan di Gresik, Jawa Timur. 2. Raden Ahmad Sunan Ampel, kedudukan di Gempel, Surabaya. 3. Sunan Gen (Raden Palu), pusat kegiatan di Bukit Gira, Gresik. 4. Sunan Bonang Raden Ahmad, kedudukan di Ranang. 5. Sunan Derajat Malik Muni, kedudukan Derajat. 6. Sunan Kalijaya Joko Saja, kedudukan di Kalidayu Dhamma. 7. Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. 6. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatul, kedudukan di Gunung Jati. 9. Sunan Murid atau kedudukannya di Gunung Mulia. Tugas Wali Songo. Sunan Ampel membuat peraturan Islam untuk masyarakat Jawa. 2. Raja Mandita di Gresik merancang pada kain batik tenun luk. 3. Susunan Mahajago mengajarkan mengolah berbagai jenis masalah perbaharuan alat pertanian, membuat garabah. 4. Sunan Gunung Jati mengajarkan kita cara berdoa mengobati. 5. Sunan Diri mengatur perhitungan kalender, penyusunan siklus. 6. Sunan Bonang mengajarkan ilmu suluk. 7. Sunan Derajat mengajarkan ilmu berbangun rumah. 8. Sunan Kudus merancang pekerjaan pelabuhan, membuat kritis kerajinan emas, membuat perundang-undangan. H. Mengunjungi tinggi peruncukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai jasa para pahlawan Muslim. 2. Memahami dan menganalisis sumber sejarah mengenai sejarah Islam. 3. Mengalami perilaku tokoh teladan. 4. Menjadikan aktivitas hidup sebagai sarana atau dakwah.